Salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan arti nama channel saya, Aleph Tau. Aleph Tau merupakan dua huruf dalam abjad Ibrani, yaitu huruf pertama Aleph dan terakhir adalah Tau. Saya memilih Aleph Tau menjadi nama channel saya karena kedua huruf Ibrani ini memiliki makna teologis yang sangat mendalam yang membuka wawasan teologi saya. Aksara Aleph adalah huruf pertama dalam urutan abjad Ibrani modern, sedangkan pada zaman Musa disebut Paleo Ibrani. Ibrani kuno ditulis dengan lambang kepala lembu. Jadi aksara Aleph adalah simbol tentang kepribadian Elohim atau Allah. Aleph adalah simbol dari Allah sebagai kepala, pemimpin yang utama, kekuatan, sumber segala sesuatu. Dalam Sefer Yetzirah, huruf Aleph artinya raja atas nafas udara terbentuk di alam semesta, suhu tahunan, dan jantung dalam jiwa. Ada satu keistimewaan bagi huruf Aleph yang terwakili di dalam kata emet dengan memberikan pengertian yang mendalam, yaitu Aleph merupakan huruf pertama dari kata Ibrani emet yang berarti kebenaran. Dalam Torah Yahudi, huruf Aleph adalah pemberi kehidupan. Jadi huruf Aleph sebagai subjek sekaligus objek pengkajian akan kebenaran dan kehidupan. Aleph juga mewakili tiga kata yang menjadi nama mistikos atau mistis, YHWH atau Tuhan, dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku, dalam bahasa Ibrani Ehye, Aser Ehye. Jadi kalau umat memanggil nama Tuhan, maka mereka menyebutnya dalam bentuk orang ketiga tunggal, YHWH atau dia ada. Sedangkan jikalau Allah sendiri yang memperkenalkan namanya, maka dia memakai orang pertama tunggal, Ehye. Aku adalah, Ehye Aser Ehye, aku ada yang aku ada. Jadi huruf Aleph itu membentuk tiga kata ini, berada dalam tiga kata ini. Dan Aleph adalah bagian penting dari misteri dan formula keesaan Elohim itu. Itulah sebabnya dalam Keluaran 3 ayat 14 nama YHWH ini muncul dari sini. Sedangkan di ayat 15 YHWH disebut juga Elohim atau Allah. Aleph dalam mistikos Yahudi atau mistis Yahudi menunjukkan keesaan Tuhan. Huruf ini sering terlihat sebagai kombinasi dari Yod titik atas, Yod titik bawah, dan Waw yang membentuk garis lurus. Yod atas menunjuk pada aspek mistis atau rahasia yang tersembunyi dari Allah. Sedangkan Yod bawah menunjuk pada pernyataan dan kehadiran Allah di dalam dunia. Sedangkan huruf Waw menghubungkan dua realitas ini. Dari huruf Aleph yang melambangkan Allah, Yod atas atau titik atas, dan Yod bawah atau titik bawah, memberi pengertian bahwa sepintar apapun kita,
mengerti tentang Alef atau Allah hanya setitik kecil di atas atau Yod di atas. Firman Tuhan berkata, siapakah manusia sehingga ia menyelami hikmat-Nya Allah? Oleh karena itu, untuk mengenal Dia dan bersekutu dengannya, haruslah menjadi titik bawah atau Yod bawah, yang adalah zero point yang tidak terbatas dengan pengharapan mendapat pengetahuan, hikmat, kebenaran, dan kuasa oleh yang di atas. Nah, garis lurus dari huruf Alef memberikan pengertian bahwa pengenalan penyembahan kita kepada Dia merupakan garis yang menghubungkan antara kita dan Dia. Huruf Tau, abjad terakhir dari bahasa Ibrani. Tau dalam Paleo Ibrani, yang oleh Musa, aksara atau huruf ini seperti tanda salib. Namun dalam Ibrani modern ditulis dengan garis lurus, ditarik melengkung ke belakang seperti tanda seseorang dengan rendah hati sedang membungkuk memikul beban berat. Tau, penggunaan literal dalam Taurat, menunjukkan luka atau penderitaan. Tau adalah huruf terakhir dari kata Ibrani emet, artinya kebenaran. Jadi huruf Tau sebagai subjek sekaligus objek pengkajian akan kebenaran. Tanpa huruf Tau, maka tidak ada pembenaran pada makhluk ciptaan yang mulia. Midrash menjelaskan bahwa emet terdiri dari huruf pertama, tengah, dan terakhir dari abjad atau alfabet Ibrani, Alef, Mem, dan Tau. Jadi kata emet menunjukkan kepada Allah adalah kebenaran itu, dan kebenaran itu meliputi segalanya. Dalam Taurat dan kata emet yang memberi kehidupan. Jika huruf Alef dihilangkan pada kata emet, maka yang ditemukan adalah mati. Dan jika huruf Tau dihilangkan pada kata emet, maka tidak ada penebusan. Makna huruf Tau dalam aksara Paleo Ibrani zaman Musa dan para nabi. Musa bertemu Tuhan atau YHWH yang sekaligus melihatnya, dan Musa tahu rencana penebusannya atas umatnya Israel dan seluruh umat manusia di dunia, sehingga dia menulis huruf Tau dalam bentuk simbol salib sebagai simbol bagi kematian Yesus di salib. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 7, ayat 13, ayat 22 sampai 23 menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun mengatakan kepada jemaat Israel, menurut kaum keluarga, mengambil seekor anak domba jantan yang tidak bercacat celah untuk dijadikan sebagai korban Paskah. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dihubungkan pada kedua tiang pintu. Darahnya itu diambil lalu dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Darah yang dioles pada kedua pintu menggambarkan huruf Tau, seperti tanda salib atau salib. Jadi dalam Paskah Yahudi, huruf Tau ditulis dengan darah mirip salib yang ditulis pada ambang pintu dan tiang pintu rumah-rumah Ibrani di Mesir, untuk menghindari wabah kematian anak sulung.
Nah, dalam penglihatan Yehezkiel, dalam Yehezkiel 9 ayat 4, Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk memisahkan mereka yang takut akan Tuhan dari mereka yang tidak takut akan Tuhan. Dalam perjalanan mereka melalui kota Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel, dan menulis huruf Tau atau salib pada dahi orang-orang yang mengeluh karena semua perbuatan keji yang dilakukan di sana. Penglihatan Nabi Yehezkiel menggambarkan sebuah huruf Tau seperti tanda salib atau salib, memainkan peran penting dalam Paskah Yahudi, mirip dengan darah pada ambang pintu dan tiang pintu rumah-rumah ibadah, rumah-rumah Ibrani di Mesir, untuk menghindari kematian anak sulung. Nah, dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, barang siapa tidak memakai tanda salib itu pada dahinya, pasti ia mati. Jadi tidak sia-sia Musa menulis dua huruf atau abjad Ibrani ini dalam bentuk simbol alef dan tau dalam bentuk simbol salib. Itu memiliki pengertian yang sangat dalam, luar biasa, dan memberikan pengertian makna filosofis teologis yang mendalam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi para hamba Tuhan perlu memahami firman Tuhan dari perspektif bahasa Ibrani untuk menafsirkannya secara mendalam kepada jemaat, supaya jemaat itu memahami firman Allah, bukan sekedar basa-basi dengan bahasa-bahasa sehari-hari, ya, lalu selesai. Tetapi bagaimana menjelaskan maksud dan rencana Tuhan? Karena di dalam gereja banyak sekali penyesatan, pengajaran yang palsu. Di dalam agama-agama banyak sekali penyesatan dan pengajaran-pengajaran palsu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, semua umat menghadapi tantangan-tantangan hidup, yaitu seperti ajaran yang menyimpang dari firman Allah, ya, dan bisa menyimpangkan setiap orang menjauh daripada Kristus. Oleh karena itu, tugas seorang hamba Tuhan adalah bagaimana untuk mendalami akan firman Tuhan, mempelajari secara mendalam firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya. Jadi kalau umat Tuhan tidak berpengetahuan, mereka akan tersesat, mereka akan binasa. Siapa yang menyesatkan mereka? Barangkali para pendeta. Bukan saja di luar sana, tetapi di dalam gereja pun disesatkan oleh para pendeta. Karena ketidakpengertian yang mendalam tentang firman. Oleh karena itu channel ini saya buat agar setiap orang yang menonton channel ini bisa mendapat pelajaran-pelajaran yang penting dan berharga, menjadi fondasi kekuatan bagi imannya, sehingga tidak terombang-ambing kian kemari oleh angin pengajaran yang palsu, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Melalui channel ini, semoga kajian-kajian yang bersifat teologis, filosofis,
agar setiap orang yang mendengarnya mendapat kekuatan baru di dalam Kristus dan mempertahankan imannya sampai selama-lamanya. Bersama saya, Pace Apriselsina, dengan channel Aleph Tao. Semoga channel ini membawa manfaat bagi setiap orang yang menonton pelajaran-pelajaran teologi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.